Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Yudan Oki, NIM 2203241. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, Prodi D3 Perekan Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata. Tugas dari Bapak Henry Didiharto, S.Kep Ners, MPD. Yang pertama, sebelum kita mengetahui tentang bagian-bagian mata, lebih dahulu kita mengetahui apa itu mata. Mata adalah salah satu alat indera yang sangat istimewa. Tak dapat terbayangkan apabila kita tidak memiliki mata, sebab mata adalah organ yang paling penting bagi setiap individu. Berikut bagian-bagian mata. Cara kerja mata. Yang pertama, cahaya masuk dalam mata melalui pupil. Yang kedua, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimasuk jatuh tepat di retina mata. Yang ketiga, kemudian ujung saraf penglihatan retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Yang keempat, otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Teori mata. Fungsi mata adalah sebagai indera penglihatan. Mata dibentuk menerima rangsangan berkas-berkas cahaya pada retina, kemudian penglihatan rangsangan ini ke pusat penglihatan otak. Umumnya mata dilukiskan sebagai bola, tapi sebetulnya bentuk lonjong dan bukan bulat, serta bagian depannya bening, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan tunica fibrosa. Tunica fibrosa terdiri dari sklera yang merupakan lapisan luar yang sangat kuat. Sklera yang berwarna putih, kecuali di depan pada lapisan ini terdapat kornea, yaitu lapisan berwarna bening dan berfungsi menerima cahaya masuk kemudian memfokuskan. Yang kedua, tunica faculosa. Tunica faculosa adalah bagian tengah bola mata berurutan dari depan ke belakang, terdiri dari iris, scopus, scleraris, dan choroid. Choroid adalah lapisan tengah yang kaya akan pembuluh darah dan kaya akan pigmen warna. Daerah ini disebut dengan iris. Itulah mengapa bermata biru dengan orang Asia berwarna coklat. Yang ketiga, tunica nefrosa. Tunica nefrosa atau retina adalah reseptor yang mata yang terletak di bagian belakang choroid. Bagian ini merupakan bagian terdalam dari mata. Lapisan ini lunak, namun tipis dan hampir menyerupai lapisan pada kulit bawang. Retina tersusun dari antara 10 juta sel berfungsi untuk menerima cahaya. Di antara sel-sel tersebut, sekitar 90 juta sel merupakan sel-sel batang yang bentuk seperti tongkat pendek, dan 3 juta lainnya adalah sel konus atau kerucut. Sel ini berfungsi untuk memelihatkan hitam dan putih dan sangat peka sekali terhadap sedikit cahaya yang masuk ke dalam mata. Sel pada mata. Sel batang. Pada sel ini tidak dapat membedakan warna tetapi lebih sensitif terhadap cahaya, sehingga sel ini lebih berfungsi pada saat melihat di tempat gelap. Sel batang ini mengandung satu pigma yang berfosensitif disebut rhabdoposin, sehingga sel batang ini diperlukan untuk mengelihatan pada cahaya remang-remang. Sel kerucut atau concel berpadung jenis pigmen yang berbeda, yaitu idopsin. Terdapat jenis idopsin yang disebut idopsin daerah hijau atau biru. Kornea mata. Kornea dalam bahasa Latin corneum, yakni seperti tunduk adalah selaput bening mata. Kornea adalah bagian selaput mata yang
tembus cahaya dan merupakan lapis jaringan yang menutup oleh mata sebelah depan. Tak ada pembuluh darah kornea, tapi pada beberapa saraf, kornea memang memungkinkan cahaya untuk masuk ke bola mata dan untuk mencembung dan berfokus cahaya terhadap pupilan dan struktur lainnya yang disebut lensa. Pada intinya, kornea melakukan sapuan kuas yang luas dari penglihatan, sedangkan lensa merupakan bentuk penguasaan rincian halus sebelum cahaya retina kena retina. Pupil mata adalah daerah hitam di tengah-tengah iris. Pupil anak-anak sangat kecil akibat belum tergabungnya saraf simpatis. Pupil orang dewasa berukuran sedang, dan pupil orang tua akan mengecil akibat rasa silau yang diakibatkan oleh lensa sklerosis. Pada waktu tidur, pupil berukuran kecil. Hal ini dipakai sebagai ukuran tidur, simulasi, koma, dan tidur sesungguhnya. Pupil kecil waktu tidur akibat dari berkurangnya rangsangan simpatis, yang kedua kurang rangsangan himaris. Retina mata. Retina ini disebut juga dengan selaput jalan. Retina adalah bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsang cahaya. Retina berfungsi mengirimkan pesan visual melalui saraf optikus ke otak. Warna retina biasanya jingga. Retina terdiri dari lapisan. Yang pertama, lapisan foveotor, yaitu lapisan luar retina yang terdiri atas sel batang dan sel kerucut. Yang kedua, membran limitan eksterna yang merupakan membran nileusi. Yang ketiga, lapisan nucleus luar. 4. Lapisan melatifrum luar. Yang kelima, lapisan nucleus dalam. Yang keenam, lapisan plexifrom dalam. Yang ketujuh, lapisan sel galion. Yang kedelapan, lapisan saraf saraf. Saraf optik. Saraf optik membawa dua jenis serabut saraf, yakni saraf penglihatan dan saraf pupilomotor. Kelainan saraf optik menggambarkan gangguan yang diakibatkan tekanan langsung atau tidak langsung terhadap saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk membawa pesan visual dari retina ke otak. Sklera. Bagian putih bola mata yang bersama-sama dengan kornea merupakan pembungkus dan pelindung isi bola mata. Sklera anterior ditutupi 3 lapisan jaringan ikat vacular dan memiliki kakuan tertentu sehingga mengaruhi pengukuran tekanan bola mata. Sklera sangat tipis, yakni sekitar 1 mm, namun masih tahan terhadap tumpul. Pada pasien diabetes mellitus, kakuan kelap turun dapat meninggi. Lensa mata. Lensa mata sering juga disebut juga dengan kristalin. Adalah bagian mata yang terdapat di bagian belakang pupil mata. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jauh tepat pada bintik kuning retina untuk melihat objek yang jauh atau cahaya yang datang dari jauh. Lensa mata akan menipis, sedangkan untuk melihat objek yang dekat atau cahaya yang datang dari dekat, lensa mata akan menempel. Iris. Iris adalah jaringan berbentuk cakram yang terdapat perisis di depan lensa. Jaringan ini disusun atas rambut otot serikuler dan radial. Di bagian ini terdapat bagian yang mengatur warna mata. Iris berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan mengatur ukuran pupil. Aqueous humor. Aqueous humor adalah zat cair yang ditemukan di ruang mata hampir semua makhluk dengan kemampuan penglihatan, sehingga besar membuat dari cair. Bahkan, ini memberikan nutrisi penting untuk mata, serta melayani tujuan visual dalam menjaga keseimbangan tekanan yang besar di dalam ruangan mata. Fungsi penting aqueous humor
telah menghasilkan banyak penglihatan tentang efisien pada penyakit mata dan kondisi lainnya. Penglihatan ternakan telah menunjukkan bahwa cairan mata salmon yang membawa lebih sedikit sama salmon, kemudian spesies tersebut menjadi liar. Kemungkinan berkontribusi pada tingkat kontrak yang lebih tinggi pada Pathias tenak. Fricaeus humor. Bentuknya seperti cairan bening dan biasanya mengisi rongga mata dan terdapat di antara lensa mata dan retina. Berfungsi meluruskan cahaya dari lensa penguji retina. Rongga orbita. Rongga orbita adalah rongga yang berisi bola mata dan terdapat 7 tulang yang membentuk dinding orbita, yaitu lacrimal. Otot penggerak mata. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan berlangsangkan lapisan lemak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan suatu arah dengan bentukan 3 otot bergerak mata, yaitu yang pertama musculus rectus oculi medial atau otot di sekitar mata, berfungsi menggerakkan bola mata. Yang kedua, musculus ocuus oculi inferior, berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Musculus oculi superior, berfungsi mengatur mata ke atas dan ke bawah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.